Shalom, selamat siang buat kita semua. Ya, mohon maaf atas sedikit keterlambatan saya. Hari ini kita akan membahas tentang tema yang cukup menarik, yaitu endapan di dasar hati. Sebelum lebih jauh kita membahas tema ini, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk membuka Alkitab di dalam 2 Samuel pasal yang ke-13. 2 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-39. Pembacaan firman Tuhan ini akan kita baca secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ke-23, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian membacakan ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-39 akan kita baca secara bersama-sama. 2 Samuel pasal 13 ayat yang ke-23, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Amnon dibunuh, Absalom melarikan diri. Sudah lewat 2 tahun Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Hazor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Kamu ini mengadakan pengguntingan bulu domba, kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama-sama dengan Amnon ini. Tetapi raja berkata kepada Absalom, "Maaf anakku, jangan kami semua pergi supaya kami jangan menyusahkan engkau." Lalu Absalom mendesak, tetapi raja tidak mau pergi. Ia hanya memberi restu kepadanya. Kemudian berkatalah Absalom, "Kalau tidak izinkanlah maka aku Amnon pergi bersama kami." Tetapi raja menjawabnya, "Apa gunanya ia pergi bersama engkau?" Tetapi ketika Absalom mendesak, diizinkannya lah Amnon dan semua anak raja pergi beserta dia. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian, "Perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, kamu Amnon, maka sebab kamu bunuh dia, jangan takut, bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa." Orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu bangunlah semua anak raja itu, mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Mereka masih di tengah jalan ketika kabar sampai kepada Daud demikian. Absalom telah membunuh semua anak raja, tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos. Lalu bangunlah raja, dikoyakannya pakaiannya dan berbaring di lantai. Dan semua pegawai yang hadir padanya mengoyakkan pakaian mereka. Maka bicaralah Yonadab anak Simeah kepada Daud katanya, "Jangan mengaku menyangka bahwa semua orang muda anak raja itu telah dibunuh. Hanya Amnon yang mati, sebab hal itu telah terlihat pada air muka Absalom sejak Amnon memperkosa Tamar adiknya." Jadi, janganlah tuanku raja menaruh pikiran dalam hatinya bahwa semua anak raja sudah mati, sebab hanya Amnon yang mati. Absalom melarikan diri. Ketika orang yang berjaga-jaga melayangkan pandangannya, maka terlihatlah olehnya semua orang datang dari susah sepanjang sisi gunung. Berkatalah Yonadab kepada raja, "Lihat, anak-anak raja datang. Benar seperti kata hambamu ini." Raja itu, mereka menangis dan semuanya nyanyi. Juga raja dan semua pegawainya menangis dengan amat keras. Absalom melarikan diri dan telah pergi kepada Talmai bin Amihur, raja negeri Guzur dan Gesur, dan Daud berduka cita berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi ke Gesur. Ia tinggal di sana 3 tahun lamanya. Bersama-sama, lalu raja tidak lagi marah terhadap Absalom sebab kesedihan hatinya dan kematian Amnon telah surut. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan kita. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang tentu tidak hanya menjadi pendengar saja, melainkan juga kita menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita hari lepas hari.
Kalau kemudian kita mau berbicara tentang tema yang akan kita bahas, berbicara tentang endapan di dasar hati, endapan merupakan suatu hal yang kemudian tidak bisa kita lihat secara jelas. Contoh ketika kita sedang minum kopi, ya ada ampas yang kemudian mengendap di dasar gelas tersebut. Ya, ataupun bisa juga ketika kemudian kita punya 2 botol, lalu kemudian kita letakkan di atas meja, lalu datang seorang anak kemudian memainkan kedua botol ini. Digoyang-goyangkannya atau dikocok-kocokkannya kedua botol ini, sehingga kemudian salah satu dari kedua botol ini, ya yang awalnya tadi, kalau kita mau melihat 2 botol yang kemudian airnya tampak jernih, airnya tampak bersih, lalu kemudian anak ini kemudian memainkan botol tersebut sehingga salah satunya menjadi keruh. Salah satunya kemudian muncul partikel-partikel kecil yang kemudian membuat air di dalam salah satu botol itu kemudian menjadi keruh. Ya, ini ya kemudian karena di salah satu botol itu adanya endapan di dasar botol. Di dasar botol tersebut menyimpan banyak kemudian kotoran dan lain sebagainya. Demikian juga dengan apa yang kita bahas pada hari ini. Berbicara tentang endapan di dasar hati, dasar botol tadi pun bisa kita jadi acuan sebagai dasar hati manusia. Dasar hati kita tidak ada yang kemudian tahu. Teman kiri kanan kita tidak ada yang tahu kemudian apa yang ada di dalam hati kita. Mengapa kemudian kita bisa ibaratkan botol itu adalah dasar hati kita. Kalau kita mau merujuk bersama-sama dengan apa yang kemudian dikatakan oleh Alkitab, dari dalam hati kemudian dapat memancarkan sikap hidup kita. Dari dalam hati kemudian akan memancarkan perasaan kita. Dari dalam hati kemudian akan memunculkan keputusan-keputusan, kehendak-kehendak yang akan nantinya kita ambil. Mungkin kalau kita mau berpikir saat ini, setiap keputusan yang baik, setiap keputusan yang buruk, semua berasal dari dalam hati kita. Mengapa kemudian demikian? Pasti ketika kita mau melihat hal ini, kita akan berpikir bahwa bukankah manusia dikendalikan oleh pikirannya sendiri? Bukankah manusia berjalan mengambil keputusan sesuai dengan apa yang kemudian dia pikirkan? Kalau kita mau cross check lebih dalam lagi di dalam Alkitab, Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati merupakan pusat hidup manusia. Hati merupakan tempat di mana manusia mengambil tindakan, manusia mengambil satu keputusan yang nantinya akan dia lakukan. Setiap ucapan yang kemudian kita keluarkan berasal dari dalam hati kita. Di dalam Lukas 6 ayat 45 juga menyatakan demikian. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Semua yang kemudian kita lakukan, semua yang kemudian kita katakan berasal dari dalam hati kita. Itu mengapa kemudian dasar botol tadi dapat kita ibaratkan sebagai dasar hati kita. Awalnya kita tidak tahu kalau di dalam atau di dasar botol dari kedua botol itu ada banyak kotoran. Karena hati manusia tidak ada satupun orang yang tahu. Ya, cenderung kita melakukan atau mengambil keputusan keputusan-keputusan yang kemudian di luar kehendak yang Tuhan berikan. Mengapa kemudian di dasar hati tersimpan banyak kebencian, banyak kemudian iri hati, banyak kemudian kesombongan, ada amarah di dalamnya, bahkan juga kita menyimpan kepahitan di dalam hati kita. Hal ini kita tahu bersama, bermula sejak bagaimana Adam dan Hawa kemudian menuruti atau mengikuti apa yang diperintahkan oleh iblis, memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk, membawa konsekuensi yang begitu besar di dalam kehidupan manusia. Ini juga mempengaruhi hati manusia.
Hati manusia kemudian dikatakan Yeremia pasal 17 ayat 9, hati manusia dipenuhi dengan kelicikan dan lain sebagainya. Dan ya lagi-lagi tidak ada satu orang pun yang kemudian tahu. Dosa yang kemudian kalau kita boleh gambarkan bagaimana ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, ibarat kata membuka pintu air. Ketika pintu air itu dibuka, maka banjir besar yang kemudian datang. Demikian juga dengan kehidupan kita. Sampai pada saat ini tidak ada satu manusia pun yang kemudian lolos dari dosa tersebut. Tidak ada satu manusia pun yang terbebas, atau tidak ada manusia yang kemudian dapat melakukan perbuatan baik di dalam hidupnya. Semua terjadi karena dosa ini. Satu kejahatan kemudian menimbulkan kejahatan yang lain. Ya, demikian juga dengan firman Tuhan yang kita baca di dalam 2 Samuel pasal 13 ayat yang ke-23 sampai yang ke-29. Sebetulnya kalau mau dibilang ini ada satu rentetan peristiwa yang tidak bisa kita lepaskan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22, begitu juga sampai ayat yang ke-39. Namun kita hanya mengambil setengah dari bagian Alkitab ini, ya. Ya. Kehidupan manusia seringkali tampak baik-baik saja. Kehidupan manusia seringkali tampak jernih. Sama halnya dengan botol tadi. Ya. Sebagai manusia tentu kita sangat pandai untuk menutup-nutupi setiap apa yang kemudian ada di dalam hati kita. Kita kemudian banyak memendam berbagai macam permasalahan di dalamnya. Ya, baik itu amarah, perselisihan dan lain sebagainya. Setiap hal yang kemudian terjadi di dalam kehidupan kita, baik itu kehidupan pribadi kita, di keluarga kita, di tempat kerja kita, ataupun bahkan di tempat pelayanan. Ada berbagai macam hal yang kemudian kita coba untuk tutup-tutupi. Kita menganggap bahwa hal tersebut, bukanlah hal yang cukup besar untuk diluapkan. Bukanlah hal yang kemudian cukup layak untuk kita ceritakan dan lain sebagainya. Memang dalam kehidupan kita ada kemudian hal-hal yang harus orang lain ketahui, tapi ada juga yang kemudian harus kita simpan. Namun bukan berarti kita pendam dalam jangka waktu yang lama. Karena kalau kita mau memendam itu, dampaknya akan sama dengan pembacaan yang kita baca pada saat ini. Apa kemudian dampaknya? Ya, kita sekilas melihat tentang pembacaan kita pada saat ini. Ini akan berkaitan dengan kira-kira kalau ada endapan di dasar hati, apa keputusannya akan kita ambil kelak. Kalau kemudian kita menyimpan banyak amarah di dalam hati kita, tindakan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ya. Satu peristiwa yang terjadi di dalam keluarga Daud, satu peristiwa yang kemudian cukup memalukan, cukup memilukan, karena tindakan amoral yang kemudian dilakukan oleh Amnon anaknya, di mana dia memperkosa adiknya, sekalipun itu adik tirinya. Nah, ini bukan tindakan yang pantas dilakukan di tengah-tengah keluarga kerajaan. Ya, kita kenal siapa ayahnya, kita tahu siapa itu Daud. Ya, seorang raja. Daud kemudian punya keberanian, punya semangat yang cukup kuat, tak kenal takut, ya. Yang terpenting juga Daud memiliki relasi yang begitu dekat dengan Tuhan. Daud orang yang kemudian pekerja keras dan lain sebagainya. Banyak reputasi Daud yang kita kenal baik. Daud bisa dibilang dapat kita jadikan sebagai acuan, dapat kita jadikan sebagai contoh. Tapi di balik kebaikan itu, di balik kemegahan yang kemudian Daud alami pada saat itu, Daud juga menyimpan sisi buruk. Daud juga menyimpan sisi yang kelam. Ya, bagaimana Amnon memperkosa Tamar adiknya ini, kita diingatkan kembali dengan peristiwa yang keji yang pernah dilakukan oleh Daud, di mana dia merampas istri Uria. Dia berperan seolah-olah dia adalah pahlawan yang kemudian menolong seorang janda yang kemudian ditinggalkan suaminya. Kalau kita mau melihat
secara sekilas kita tidak bisa membayangkan. Di keluarga yang begitu besar, keluarga yang terpandang, Daud dikenal dengan reputasi yang begitu baik, tapi kok bisa melakukan hal ini? Ya, di pasal 11, pasal 11, pasal 12 menceritakan hal demikian, mengungkapkan semua dosa-dosa keburukan Daud. Ya. Dan ini adalah konsekuensi dari apa yang kemudian Daud alami. Amnon kemudian memperkosa adiknya. Berlanjut juga kasus pembunuhan di dalamnya. Absalom membunuh Amnon karena tindakan itu. Ya, kita melihat tindakan amoral ini berlanjut kepada keturunannya Daud. Karena apa? Ini bagian dari cara Allah, bagian dari proses bagaimana Allah ingin mengingatkan tentang apa yang kemudian pernah dilakukan Daud. Allah yang benar yang memberitahu Daud melalui Nabi Nathan tentang perlakuannya yang pernah dia lakukan dulu. Allah menimpakan malapetaka atas keturunan daripada Daud sendiri. Kita bisa melihat di dalam pasal 12 ayat yang ke-11. Firman Tuhan itu datang kepada Nabi Nathan melalui firman Tuhan datang kepada Nabi Nathan untuk mengingatkan Daud. Ya. Ini adalah janji di mana Tuhan menghukum Daud. Ya. Tentu peristiwa dari yang dilakukan oleh kedua anaknya ini menimbulkan sebuah kesedihan yang cukup mendalam. Seorang ayah yang kemudian menghadapi dua kasus yang cukup memilukan yang terjadi di kerajaannya. Ya, kita sejak melihat bagaimana kemudian Amnon sampai bisa memperkosa adiknya. Yang pertama indikasi yang bisa kita dapatkan adalah karena dia hidupnya jauh dari Allah. Ya, kita kalau kemudian hidup kita, relasi kita jauh dari Allah, kita bakalan gelap mata. Apapun yang kemudian akan kita lakukan. Orang Daud aja dekat dengan Allah tapi dia bisa melakukan hal tersebut. Apalagi orang yang kemudian hidupnya tidak kemudian dekat dengan Tuhan, tidak dekat dengan Allah. Apapun dia akan lakukan. Indikasi yang kedua adalah Amnon adalah anak Daud. Amnon adalah putra mahkota dari Daud. Dia membuktikan itu melalui tindakan yang dia lakukan. Dia bisa mendapatkan apapun yang dia mau karena kekuasaan yang dia miliki sebagai seorang putra raja. Ya, ini yang kemudian dia dapatkan. Kalau di dalam ayat yang ketiga ini tidak hanya sekedar berbicara tentang nafsu birahi saja, tapi adanya kekuasaan di dalamnya. Dia mencoba membuktikan apapun yang dia mau, dia bisa dapatkan melalui dia sebagai anak raja. Dan ketika tindakan yang dia lakukan, seharusnya kita akan melihat apakah ada tindakan preventif yang kemudian dilakukan oleh Daud? Jawabannya, kita tidak menemukan di dalam pembacaan itu tindakan apa yang kemudian Daud lakukan. Ya, Daud tidak melakukan apapun. Dia hanya bersedih. Dia hanya menyesali perbuatan yang dia lakukan. Ketika Amnon kemudian memperkosa adiknya, tidak ada hal yang kemudian dilakukan oleh Daud. Ya, Daud sebetulnya kalau kita mau melihat di pasal-pasal sebelumnya, ketika ada satu peristiwa, dia orang yang cukup cepat, orang yang cukup tepat di dalam mengambil sebuah keputusan. Ini teman-teman semua boleh baca di pasal-pasal sebelumnya, di mana ketika Nabi Nathan datang kepada Daud, lalu memberikan kisah tentang perampasan anak domba. Perampasan anak domba yang dilakukan oleh orang kaya kepada orang miskin, Daud sudah tepat kemudian mengambil keputusannya. Orang kaya tersebut harus dihukum mati dan kemudian orang lemah itu harus diberikan 4 kali lipat kepadanya. Ini keputusan yang tepat yang kemudian Daud ambil. Tapi kita melihat di dalam pembacaan ini, Daud sebagai seorang raja, sebagai orang yang kemudian terpandang, orang nomor satu, dan yang terlebih adalah Amnon itu anaknya. Dia tidak kuat menanggung malu ketika dia harus mempermalukan anaknya, ketika dia kemudian harus menghukum anaknya. Peristiwa ini sama yang kemudian apa yang pernah Daud lakukan. Ya.
Waktu orang yang kemudian melakukan pelanggaran itu adalah anaknya, dia tidak melakukan tindakan apapun. Ya, karena Amnon putra mahkotanya. Daud sebetulnya punya wewenang, Daud sebetulnya punya kuasa sebagai seorang ayah untuk mendidik anaknya. Daud punya kuasa juga sebagai seorang raja. Tapi kenapa dia tidak melakukannya? Lagi-lagi berbicara tentang reputasi yang nantinya akan jatuh. Daud nantinya akan malu ketika berita ini kemudian tersebar, berita ini kemudian diketahui oleh rakyatnya pada waktu itu. Dan di pasal sebelumnya, ketika Daud mengambil istri Uria juga hal yang sama. Daud merancangkan sebuah kejahatan untuk menutupi kejahatannya ini. Maka kemudian berita ini berusaha untuk ditutup-tutupi. Ya, bisa kita pelajari bersama-sama bagaimana sebuah kerajaan yang besar, raja yang kemudian begitu terpandang, namun punya permasalahan yang cukup fatal di dalamnya. Di jantung kerajaan itu pun mengalami permasalahan, berbagai macam peristiwa yang kemudian terjadi. Demikian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali permasalahan, banyak sekali perselisihan dan lain sebagainya. Berusaha kita tutup-tutupi. Agar apa? Agar kemudian orang lain melihat baik-baik saja, agar kemudian terlihat tampak baik, tapi sebetulnya pada dasarnya rusak. Ya, ini kemudian mengakibatkan Absalom mengambil keputusan sendiri. Dia kemudian melihat apa yang kemudian dilakukan oleh dilakukan oleh Amnon terhadap Tamar, memunculkan kemarahan yang begitu besar kepada Absalom. Absalom mengambil tindakan. Dia kemudian bertekad melakukan sebuah tindakan yang seolah-olah dia adalah hakim. Tapi kalau kita mau melihat, tindakan yang diambilnya adalah sebuah tindakan yang tidak terpuji, tindakan yang begitu keji. Tindakan yang diambil karena didasari rasa bencinya terhadap Amnon. Kalau kemudian kebencian Absalom kepada Amnon, dia membenci tindakan yang dilakukan oleh Amnon, bukan pribadinya, mungkin dia masih bisa berpikir lebih jernih lagi. Tetapi dia membenci saudaranya sendiri. Dia membenci orangnya, ya. Dan rasa benci ini dibiarkan kurang lebih 2 tahun. Bayangkan orang 2 tahun merancangkan, kita tidak tahu di selang waktu 2 tahun itu, selama 2 tahun itu Absalom ngapain aja. Bisa saja dia berusaha untuk merancangkan pembunuhan kepada Amnon. Ya. Namun yang jelas ketika waktu yang tepat yang sudah dia dapatkan untuk melakukan tindakannya yang jahat, kemudian dia lakukan. Orang umumnya kalau mau balas dendam ya bisa jadi seminggu, sebulan dari peristiwa. Ada juga yang mungkin lama-lama. Dan sifat manusia terkadang demikian. Mau sebaik apapun kita ke orang lain, mau sebanyak apapun kebaikan yang kemudian kita lakukan, kita rajin menolong dan lain sebagainya, ketika kita berkonflik dengan orang itu, kesalahan yang 10 tahun, 5 tahun ke belakang pasti masih diingat. Dan terima tidak terima itu yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ini yang kemudian mengingatkan kepada kita bahwa di dalam 1 Yohanes pasal 13 ayat 12, orang yang kemudian membenci saudaranya sudah menjadi pembunuh manusia. Dan seperti Kain berasal dari si jahat. Ya. Kita seharusnya membenci perilaku, membenci tindakan yang kemudian dilakukan, bukan malah membenci pribadinya. Ini yang kemudian kesalahan Amnon yang tidak pantas untuk dijadikan sebagai, meskipun dia marah, dia kesal, tapi seharusnya dia bisa berpikir lebih jernih lagi pada waktu itu. Ya, kebencian yang ditutup-tutupi, ya,
merupakan salah satu faktor juga membuat endapan di dalam hati kita, menumpuk-numpuk di dalam hati kita. Imam Ahmad juga bilang, janganlah engkau membenci saudaramu dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Jadi ketika kita tidak suka atau tidak senang kepada orang lain, ungkapkan. Bukan malah kita pendam. Sampaikan. Kalau memang kita tidak suka dengan tindakannya, dengan perilakunya, kita harus sampaikan. Seringkali kita malah menutup-nutupinya, menganggap bahwa ini masalah kecil, ini masalah yang kemudian tidak akan terlalu berdampak besar, tapi semakin lama semakin kita tumpuk akan membawa pengaruh yang besar. Ya, ini salah satu hal yang kemudian dapat membuat endapan yang begitu besar di dalam hati kita, kepura-puraan kita, ya, kebencian yang kemudian dipoles dengan persahabatan, dengan relasi yang palsu, kebencian yang dipendam lama-lama, sama halnya dengan kita merawat akar pahit di dalam hati kita. Hal tersebut akan berakaran, kemudian bisa menjadi bom waktu satu saat ketika dia meledak. Bukan hanya kita dengan orang yang tidak kita senang akan berdampak, malah akan melebar ke mana-mana. Ya. Amsal 26 ayat 26 mengatakan, walaupun kebencian diselubungi tipu daya, kejahatannya nyata. Sebaik apapun kita menutup-nutupinya, sehebat apapun kita memendam, kita membiarkan hal itu ada di dalam hati kita, satu saat Tuhan selalu punya cara untuk membuat hal itu keluar. Dan kalau kemudian hal itu telah menumpuk lama, maka percayalah, hal buruk akan terjadi dalam kehidupan kita. Efesus 4 ayat 26 sampai 27 mengatakan bahwa jangan kiranya kita menyimpan amarah yang berkepanjangan. Ya, kalau boleh jangan sampai matahari terbenam. Karena kalau kita menyimpan amarah, kita menyimpan dendam, kita menyimpan perilaku yang kemudian tidak baik di dalam hati kita, hal tersebut sama halnya kita memberikan kunci hati kita kepada iblis untuk masuk ke dalam hati kita, merusak kehidupan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, itulah yang akan terjadi jika amarah, dendam itu berkepanjangan di dalam kehidupan kita. Ya, hal itu seperti tidak terlihat namun nyata di dalam kehidupan kita. Maka kalau mau ditanya kepada kita, apakah ada endapan di dasar hati kita? Jawabannya akan berbalik kepada kita masing-masing. Kita yang tahu diri kita, kita yang tahu apa yang kemudian ada di dalam hati kita, kita yang tahu hati kita seperti apa. Ya, meskipun kita membalutnya dengan sedemikian bagusnya, tapi ingat, Tuhan selalu punya cara untuk melakukannya, membuktikan ataupun sama seperti yang kemudian dilakukan oleh Daud. Ketika dia mengambil Uria istrinya, kejahatan itu tetap akan ada konsekuensinya. Dari apa yang kemudian kita simpan lama-lama, apa yang kemudian kita endapkan di dasar hati kita. Ya. Amsal pasal 4 ayat 23 tadi kan mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kemudian endapan hati itu ada di dalam hati masing-masing kita, ya, cara membersihkannya adalah senantiasa menjaga diri kita, senantiasa menjaga pergaulan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Ini bukan berarti kita harus pilih-pilih dalam bergaul, tidak. Tapi saya yakin dan percaya dimanapun, kapanpun kita ditempatkan, itu adalah tempat di mana Tuhan ingin kemudian kita bertumbuh. Setiap permasalahan yang terjadi, sampaikan, ungkapkan. Meskipun tidak bisa kita sampaikan kepada sesama, minimal kita sampaikan di dalam doa kita dengan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Jangan biarkan endapan di dasar hati kita berlama-lama. Karena bisa jadi
kita termasuk pembunuh manusia di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa.